Shalom. Ya, seharusnya sebenarnya nama saya itu ada Suwondo B. B-nya itu batu bara. Tapi orang bingung lihat wajah saya Chinese Tionghoa, betul enggak saudara? Jadi seringkali saya ini juga bergumul terus tentang nama. Tapi kalau di NTB, saya sering dipanggil Namboru begitu. Bingung saya, apa orang Batak ya? Maksudnya kayak paman, apalagi yang nyebut itu orang yang lebih tua. Saya jadi enggak enak begitu ya. Akhirnya saya bilang, Pak Suwondo aja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya enggak janjian dengan lagu-lagu tadi, tetapi firman malam hari ini akan mengkonfirmasi, akan menegaskan bahwa saudara dan saya di dalam Yesus itu memang didesain untuk berperang. Amin saudara. Tadi dikatakan kok akan terbang bersamamu di tengah badai. Tapi sebelum menghadapi badai yang besar saudara, pasti saudara dibawa ke badai-badai yang kecil, betul enggak? Di situ saudara dan saya bersama Tuhan, Tuhan pimpin, Tuhan latih begitu rupa. Sampai akhirnya badai yang besar dia terbang. Tapi kalau enggak pernah belajar saudara, saya pernah lihat videonya, itu burung Raja Wali, sejenis elang yang besar, ditetaskan di karantina. Ketika dilepaskan di gunung yang tinggi, yang habitatnya dia takut-takut. Loh kok tinggi. Sebenarnya orang Kristen banyak tidak menyadari bahwa kehidupannya bersama Tuhan itu untuk bisa menikmati kehebatannya Tuhan, itu harus melalui satu hal bahwa kehidupan ini harus bergumul. Dan bergumul harus sampai pada titik nol, sampai kita mengatakan sama Tuhan, ya Tuhan, tolonglah aku orang yang tidak percaya ini. Sampai harus begitu. Kalau saudara masih, saya masih bisa. Saudara tidak akan pernah mengalami apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan pada malam hari ini saya memberikan judul yaitu Yesus, Jembatan Kehidupan. Saya akan membawa kita di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6-7. Saya akan bacakan, saudara, itu kan ada gambar merah, kuning, biru, saudara menyimak baik-baik, biarkan Roh Kudus, persilakan Roh Kudus berbicara kepada kita semua. Demikian sabda Tuhan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku, mengenal juga Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Jalan, kebenaran, dan hidup itu selaras dengan apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Itu satu setel, satu paket hemat. Ya saudara, tidak bisa terlepaskan, karena kata yang dipakai itu dan itu di dalam bahasa pembahasan Alkitab itu selalu setara dan tidak boleh berkurang. Artinya selalu ada, kemana-mana itu selalu kayak keluarga Allah. Ya keluarga itu harus rontang-renteng ibadah, tidak boleh satu suami di sini, satu di sana, itu tidak bisa. Harus renteng, karena ketika masuk dalam pernikahan itu yang dilihat Tuhan itu satu, bukan dua pribadi. Ya, amin saudara. Mari kita melihat lebih lanjut penggambaran kita, yaitu jembatannya saudara. Ya, lanjut. Nah jembatannya itu, ada banyak orang katakan gini, kenapa harus Yesus? Ada banyak jalan menuju Roma. Ya Roma kita punya petanya, tapi kalau kepada Allah Bapa di surga mana kita? Lihat aja enggak pernah, saudara, betul enggak? Ngomong surga enggak tahu. Tetapi Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang melalui aku. Artinya apa? Di dalam Yesus saudara diberikan satu tujuan yang baru. Yang selama mungkin keberkatan, tapi merasa hidupku kok muter-muter ya. Muter-muter ini ke sana, ini ke sana, kayak enggak ada tujuan. Di dalam Yesus saudara akan bertemu. Dan di dalam Yesus satu-satunya yang akan membawa kita. Tetapi pada poin pertama, kita akan melihat dan merenungkan bahwa kenapa meskipun Yesus itu sangat meyakinkan satu-satunya jalan kebenaran yang hidup tadi, tidak semua orang jadi Kristen, betul enggak saudara? Kalaupun dia jadi Kristen, dia dalam kehidupan sebagai orang Kristen itu apakah terus-menerus memelihara di dalam Yesus ini, dia terus-menerus apakah ada di dalam Yesus? Yang pertama,
Efesus 2 ayat 8 dan 9 itu kan mengatakan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kata-kata ini indah saudara, tetapi tidak semua orang itu bisa paham dan menghargai. Ada banyak orang, oh saya kan terima Yesus, ya sudah terima. Tapi ketika dalam perjalanannya sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, perbuatannya ternyata balik lagi saudara. Pada saat dia susah, Tuhan tolong saya. Ketika ditolong Tuhan, balik lagi minum-minum, ya judi gitu, seperti begitu. Kenapa seperti begitu? Karena ketika saudara dan saya masuk memulai kehidupan yang baru, di situ mulai ada pertentangan. Lanjut, Kejadian pasal 3 ayat yang 15. Firman Tuhan katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Permusuhan artinya pertentangan, pergumulan saudara. Saudara pasti akan seringkali dibawa oleh Tuhan untuk mengalami apa? Bukan cuma pergumulan, tapi gagal. Tetapi justru di dalam kegagalan itu saudara menikmati pertolongan Tuhan yang saudara lihat. Saudara dan saya lihat, oh ternyata kalanya begini. Coba contoh begini, tentang kebencian. Tuhan itu simple, ampuni dia. Kebencian itu saya ketemu banyak orang tuh mukanya sudah masam, terus apalagi kalau sudah kesentuh berapa orang itu yang saya tidak tahu kebetulan ngomong-ngomong sama orang-orang ini, sombong, oh kebencian ini. Di saat yang sama dia menderita dengan kebencian itu. Lihat orang senang dia jadi sedih, betul tidak saudara? Kalau benci begitu. Tetapi di saat yang bersamaan dia ingin melepaskan diri dari kebencian ini tidak bisa. Padahal Tuhan itu katakan gini gampang, ampuni. Bahasa Inggrisnya itu forgive. Bukan fortake saudara, Tuhan selalu memberi. Saudara juga harus memberi, bukan cuma memberi berkat, tapi memberi pengampunan. Suami dan istri juga begitu saudara. Berapa bulan terakhir kami menangani anak Tuhan yang suami istri sakit saling menyakiti. Sampai pada satu titik yang biasanya suaminya bawa parang ke istrinya, istri yang kejar suaminya bawa parang saudara. Betul saudara. Nah orang-orang bilang, jemaat bilang yang lain, Pak itu urusan keluarga. Saya bilang tidak bisa, gereja pada tahap tertentu karena gereja yang mendoakan mereka, itu intervensi. Tapi kalau keputusannya yang sana begitu ya, kita ya ya yang memiliki hidup sana, tapi dimasuki firman Tuhan. Iblis itu akan meremukkan tumit. Kekuatan saudara dan saya kekuatan manusiawi itu dihabisi saudara lewat pergumulan. Yakub kalau tidak terpelecok pinggangnya saudara, dia tidak bisa seperti Israel. Jadi Israel tidak bisa. Karena apa? Yakub itu akalnya panjang saudara, akalnya banyak. Istrinya diakali, mertuanya diakali, anak-anaknya diakalin semua. Kakaknya diakali, bapaknya diakali saudara. Tetapi ketika Yakub itu bertemu dengan Firaun, ditanya, bagaimana kabarmu? Kehidupan hamba ini singkat saja dan semuanya sukar, dia bilang. Ada kerendahan hati. Tapi disitulah saudara dan saya masuk di dalam jalan Yesus kasih karunia. Pada saat itulah banyak orang Kristen harus menyadari bahwa saat itulah mulai hidupnya sukar. Amin saudara? Amin? Nanti kita akan melihat di belakangnya itu Tuhan tidak biarkan kita dalam kesukaran. Memang ini harus jalannya, karena apa? Karena, lanjut, karena ada permusuhan. Saudara, dunia itu akan katakan, slide-nya, gambar. Tidak ada gambarnya? Lanjutnya, ini. Saudara, dunia orang kalah begini, masa jadi Tuhan, masa kita jadi ini. Dunia tidak bisa ngerti saudara. Terus lagi lanjut gambar yang berikutnya. Nah kalau mau berkuasa harus begini saudara, harus sacrifice. Dunia tidak bisa saudara. Mana ada saudara bos itu kasih insentif yang gede gitu. Tidak ada, hitung-hitungan semua saudara. Semuanya itu karena apa penyebabnya? Karena hatinya belum diubahkan. Lanjut. Dunia katakan no. Bahkan orang Kristen yang sudah lama akan katakan no. Mana ada pengusaha-pengusaha bayar dikasih cek itu
mundur misalkan 1 bulan, terminnya 1 bulan pasti akan begini. Minta mundur lagi ya 2 minggu ya. Nah ini tantangan saudara. Orang kalau mengerti kasih karunia Allah bekerja dalam dirinya, itu pasti akan bertentangan. Otak bisnisnya, otak dunia ini katakan, mundur lagi supaya aku bisa muter, bisa cuan. Tapi firman Tuhan katakan enggak. Kalau seseorang katakan minta kamu berjalan 1 kilo, jalannya 2 kilo saudara. Bergumul enggak? Bergumul saudara. Lanjut saudara. Kenapa begitu saudara? Ini adalah kotak ilustrasi di mana kehidupan saudara ini seperti kayu saudara. Kayu yang fana, yang bisa lapuk, yang bisa kena rayap. Tetapi justru di dalamnya itu ada perintah Allah, ada firman Allah, ada lambang pemeliharaan Tuhan yang kita tidak pernah tahu. Oleh sebab itu saudara dan saya berdoa, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Di Injil Lukas katakan makanan hari demi hari. Kalau di Injil Matius, makanan hari yang secukupnya. Hari demi hari yang secukupnya. Kita tidak pernah tahu besok mau makan apa, tidak tahu saudara. Apalagi saya hamba Tuhan di daerah, tidak ngerti. Tetapi ini iman ini bekerja. Kemudian apa yang ketiga? Tongkat yang sudah tidak ada akarnya bisa bertunas, bukan cuma berbunga saudara. Tapi itu semua seperti Rasul Paulus katakan, harta karun yang dipercayakan di dalam bejana tanah liat yang rentan saudara. Itulah hidup saudara dan saya. Tidak pantas diberikan kasih karunia, tetapi Tuhan itu tahu bahwa kita memang disetting sejak DNA saudara dan saya itu untuk jadi apa? Petarung dan pasti menang. Roma 8:28, kita lebih dari orang-orang yang menang, menaklukkan saudara. Lanjut. Nah saudara, ketika saudara dan saya mulai menerima Yesus dalam kehidupan saudara dan saya, maka kita memulai satu hidup yang di dalam kesukaran, bergumul. Mau kehendak roh katakan ini, dagingnya mau begitu. Bahkan Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki berbuat baik, tapi yang ku lakukan itu tidak baik saudara. Kehidupan roh bertentangan dan kehidupan daging yang lama. Kebiasaan yang lama itu tidak mudah saudara. Untuk memulai satu kebiasaan yang baru itu harus selama 6 bulan. Setiap hari itu dilakukan terus-menerus secara konsisten. Kalau di tengah-tengah, misalkan minggu ke-3, minggu ke-4, minggu ke-10, dia gagal, harus dimulai dari 0. Ini orang psikologi yang katakan saudara. Apalagi ini masalah roh. Tetapi tanpa roh yang dibaharui saudara dan saya tidak akan masuk ke step selanjutnya. Karena pasti kalah, karena roh ini yang Tuhan perlukan dibaharui. Tuhan katakan dalam perjanjian lama, bahwa aku akan memberikan roh yang lemah lembut. Dan di dalam Injil Matius, Yesus menyatakan, belajarlah padaku karena apa? Aku lemah lembut. Hati yang sudah baru itu hati yang tidak keras. Orang Sumbawa bilang hati yang tidak tegeng, tidak suka ngeyel saudara. Oleh sebab itu, setelah roh dibaharui, sudah tahu, oh saya ini hidup, saya bergumul, karena apa? Karena memang jalannya standarnya sudah berbeda. Yesus katakan akulah jalan yang sama sekali berbeda. Masuk sekarang akulah kebenaran, jembatan proses. Lanjut. Kebenaran dan cara yang baru yang mungkin membawa pada kesukaran. Lanjut. Ya ini. Yesus katakan barang siapa yang ikut aku dia harus apa? Menyangkal dirinya dan pikul salib. Meskipun keberkatan seolah-olah berkata ini bukan punya saya. Bukan masalah tentang tentang persembahan. Ada berapa waktu terakhir ini saya sering sharing-sharing dengan berapa hamba Tuhan. Saya katakan begini sambil guyon-guyon ngopi-ngopi sore begitu makan pisang goreng saya katakan, kalian tahu enggak ada ayat firman Tuhan yang katakan bahwa aku cakap menanggung segala sesuatu. Oh tahu, kita semua tahu pasti itu. Dan biasanya itu diterapkan pada orang yang susah yang sedang kesukaran. Saya bilang itu keliru karena firman Tuhan itu seluruh dimensi kehidupan. Bahkan pada saat keberkatan itu seringkali orang Kristen itu tidak bisa menanggung. Betul enggak? Oleh sebab itu kadang-kadang saudara dan saya bertanya, kenapa Tuhan selalu delay, menunda, memberkati khususnya secara materi? Karena Tuhan tahu kekuatan kita yang mana membawa jatuh. Setiap kali Tuhan memberikan berkat, Tuhan tidak mau kita jatuh. Apalagi dikatakan bahwa pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Ya sudah kalau kita bergumul, Tuhan minta berkat, tidak dijawab. Kita bertanya,
Ini mungkin yang sekarang dikerjakan oleh Tuhan supaya kita kuat menanggung perkara-perkara ini. Kalau dulunya belum keberkatan, wah ada kegiatan sosial, ada kegiatan gereja, gampang. Begitu mulai duitnya banyak, mulai kok akeh nih. Nah, mulai jalan saudara. Padahal rohnya ngomong, kasih. Ketika ada khotbah, kobarkan kasih karunia-karunia rohani yang ada padamu. Ketika disodori, diuji, mulai ngitung. Wah, kakean ini kebanyakan. Dan dikatakan lanjut, dikatakan sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Style cara kita bukan caranya Tuhan, gaya hidup Tuhan bukan gaya hidup kita. Seperti langit dan bumi bedanya. Oleh sebab itu masuk jalannya Tuhan tambah semakin sulit apa? Kena kebenaran karena di situ ada standarnya Tuhan yang berbeda. Amin saudara. Standarnya beda. Kalau dulu waktu saya masih belum menikah, mama saya kan pintar masak ya saudara. Kalau masak begitu terus kemudian kami makan bersama, mama saya mesti tanya, gimana? Asin enggak? Saya yang nomor 1 nyeletuk, nyemplos kayak Simon Petrus. Kasinan mah. Nah itu rupanya saya bawa ke pernikahan. Tapi kemudian saya mulai belajar dengan Tuhan. Caranya enggak begini, ya apa caranya? Ya caranya, istri saya tahu makanan apa yang saya suka kan, pasti suami istri enggak mungkin. Istrinya pintar masak, suaminya suka makanan, terus istrinya, makanan yang mana yang enggak suka ya? Yang dia suka, enggak mungkin enggak tahu, pasti tahu. Nah beberapa kali itu Tuhan bawa gini, kok asin ya? Saya biasanya gini, mau nyeplos, kasinan gitu, keasinan. Rasanya kayak dikunci gitu. Tapi kemudian reaksi saya begini, istri saya datang, tumben kok kamu enggak nambah. Nah, dia tanya, asin ya? Ya nanti kita ngomong. Karena apa? Masalah rasa itu kan beda. Betul enggak saudara? Asin, manis, gurih itu tiap orang tuh punya beda. Atau kadang-kadang saya kan cuma memikir gini, apa saya yang sedang kurang baik kondisi sehingga mulut ini jadi kecut. Tidak selalu menyalahkan, tetapi biasanya laki-laki ini kan begitu ya Pak Gem ya. Suka nyeplos, kasinan gitu. Nah satu kali saya bertamu ke rumah anak-anak Tuhan, pas, ayo Pak, istri saya mumpung lagi masak Pak. Masak dia. Begitu makan begini, saya baru ngambil, saya baru mau nyuap, langsung suaminya kayak garpu sama sendok, perang gitu. Apa? Masakanmu asin KB, saya langsung. Nah selesai begitu istrinya langsung wis minggat saudara, wis gak muncul-muncul saudara. Saya bilang gini sama suaminya, di lain waktu saya bilang, Pak, Bapak keliru tekniknya Pak. Kalau sudah begitu Pak, pasti nanti berapa hari ke depan Bapak yang kesulitan loh, pasti gak dimasain, betul gak? Males masainnya. Saudara, dan kesukaran ini, standar ini saudara, Tuhan terus tambahkan, badainya terus naik saudara. Bahkan pagi-pagi, saya lagi nyantai, lagi ngopi, biasanya kami ngopi, istri saya tiba-tiba itu bisa senewen. Nah biasanya saya nyeplos, kadang-kadang begini, kamu kan kepala keluarga, tersinggung dong. Nah kemudian saya gini, biarinlah. Ketika tenang, dia masak saudara, enak masakannya. Nah sebelum-sebelumnya saya mereaksi dengan apa? Saya naik, saya nada tinggi saudara. Bukan cuma hari itu yang masakannya enggak enak, berhari-hari saudara. Nah karena tahu sendiri perempuan itu, wanita itu perasaannya itu yang memegang, bukan otaknya. Kalau laki-laki kan pokoknya nyeplos, benar atau salah, perempuan enggak bisa saudara. Nah itu sudah kesukaran, jadi standarnya mulai Tuhan itu masih, saya kasih dibelajari itu rapat, seperti naik jembatan ini saudara. Pertama mungkin kayak jalan tol, wah lebar. Pada saat saya baru pertama kali bertobat, mikir gitu langsung Tuhan sediakan. Lama-lama saudara, seperti saya membayangkan kayak ketemu gambar ini. Sudah kelihatan rapuh, berkabut. Waduh, nyampe enggak saya di sana ya. Ini sangunya sudah tipis. Kira-kira jembatan ini kuat apa enggak? Lanjut, oleh sebab itu saudara, standar ini kenapa menjadi semakin sukar hidup saudara semakin bergumul karena kita dituntut untuk menyelaraskan jalan kita yang lama dengan jalannya Allah.
Firman Tuhan katakan, lebarlah jalan yang menuju kebinasaan, tapi sempit. Kata sempit itu artinya banyak batasan. Apa-apa terbatas, termasuk muatannya itu terbatas, saudara. Standar kudus Allah, katakan Allah katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Lanjut, di surat 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ini tentang saya mulai masuk kepada kehidupan sehari-hari. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya atau iman. Bukan karena melihat atau penampilan. Amin, saudara. Sampai yang seneng main TikTok, ayo ngancung. Bukan cuma main TikTok, saudara, tapi pakai efek untuk menyulap wajah kita, saudara. Ayo, biasanya mama-mama. Banyak loh, saudara, yang pelayanan di TikTok. Saya tahu itu umurnya itu 60, saudara. Ketika difilter, kayak umur 22, saudara. Ya kan? Berarti firman ini gak konsisten, saudara. Bukan hidup oleh apa? Oleh iman, tapi oleh penampilan, saudara. Memang dunia begitu. Dunia ini hanya melihat begini loh. Oh, lagi musim begini, dia malah nyodorin, saudara. Orang gak terasa, bahkan hamba-hamba Tuhan. Contoh lagi begini, sekarang kan lagi marak TikTok. Boleh apa namanya? Worship. Sambil ngintip begini, shalom. Loh, lagi worship loh, saudara. Padahal mereka itu harus tahu bahwa worship itu Tuhan Yesus katakan masuk di kamar, hubungan pribadi dengan Bapa, disitulah worship. Proskuneo, tersungkur, saudara. Tersungkur itu sesuatu yang memalukan loh, saudara, bukan untuk dipajang di TikTok, saudara. Artinya apa? Saya kalau sudah melihat pelayanan seperti begitu, bukan saya menghakimi, tapi gak ngerti ini arti kata proskuneo. Mendingan diganti deh. Ganti artis rohani begitu, artis pemuji begitu. Jangan pakai worshiper, saudara. Karena pakai worshiper itu antara hubungan kita dengan Tuhan, bukan dilihat oleh orang. Nah, kenapa, saudara, banyak orang itu sukar untuk bertumbuh? Lanjut, karena ini, saudara. Ada beban dan dosa yang merintangi, Ibrani 12 ayat 1. Seringkali Tuhan bawa masuk ke jembatan yang bisa memantulkan cermin kita. Apa yang dipantulkan? Lanjut, cepat saja. Segala ketakutan. Apa yang saudara takutkan? Berapa waktu terakhir saya mendengar ada teman saya di gereja lain, jago karate, saudara. Pendeta aja dilawan sama dia. Tapi ketika kondisinya lemah, dia takut mati, saudara. Bayangkan jago karate, pendeta enggak takut, saudara. Majelis daerah, majelis pusat dilawan semua, dia demo. Tapi takut mati ketika dia lemah. Apa yang ketakutan? Saya sampai hari ini bergumul dengan takut ketinggian, fobia ketinggian. Saya punya teman, saudara, cewek. Wah, kalau di jalan apa gitu, yang laki wis ngalah. Ngalah. Kak, oh kurang ajar ini, anak Surabaya. Tapi saudara tahu, begitu lihat, corot, begitu, saudara. Nah, ada yang tiba-tiba itu, kejatuhan cicak, mencelat langsung, wah wis, enggak usah di sini. Loh, ini fobia, saudara. Lucu, tapi itulah bagian kehidupan kita yang lama sebenarnya yang kita sering, enggak perlu disembuhkan. Tapi itulah yang menghalangi kita untuk apa? Dipenuhkan secara total oleh Tuhan. Luka-luka batin masa kecil yang suka diintimidasi, suka diolok-olok, kamu bodoh, kamu bukan anak apa-apa. Itu perlu, saudara. Kadang-kadang hal-hal ini di hadapan Tuhan ketika worship, ku akan terbang. Tetapi sayapnya enggak mampu, ini enggak ngerti kenapa saya enggak mampu ya. Itu harus tahu kenapa enggak mampu, apa hambatannya. Dan yang terakhir berhala. Dan berhala masa kini itu ini, saudara. Lanjut. Nah, betul, saudara? Betul? Betul, saudara. Termasuk worshiper tadi itu, saudara. Selfie. Iya. Instagram, saya lihat Instagram tidak terlalu efeknya. TikTok itu yang paling parah, saudara. Ilah zaman ini bukan setan, saudara, bukan uang setan, tapi diri kita yang ingin menyetarakan diri dengan Tuhan. Dan itu bukan barang baru. Yang terakhir, saudara, yang poin yang kedua. Ketika saudara dan saya sudah mulai tahu apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi halangan.
Sekarang kita seringkali ketemu dengan orang-orang yang tidak tahu tujuan hidupnya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku harus memberi buah. Banyak orang diberkati, punya karunia, tapi untuk dirinya sendiri, untuk memperkaya diri. Tidak memiliki mentalitas seperti Yesus yang melayani. Dan saya ketemu gambar ini saudara, tahun 1938. Inggris itu punya kapal pesiar, lanjut. Kapal pesiar yang sangat dibanggakan. Namanya RMS Queen Mary saudara. Dia kapal zaman itu kalau bisa angkut 2.100 penumpang itu dahsyat. Satu kali Inggris sudah kepepet saudara. Mau dikalahkan oleh Jerman, calling Amerika, tolong dong Eropa dong. Presiden Roosevelt katakan gini, saya mau kirim pasukan tapi kami tidak punya kapal yang gede. Kami boleh tidak minta itu, Pak Churchill yang gendut itu, yang pokoknya cerutu. Wah kalau itu mesti izin sama ratu, tidak berani saya. Berat saudara, tapi karena kondisi Inggris itu sedang mulai terdesak. Akhirnya, oke, saudara berapa tahun kemudian menjadi kapal perang saudara. RMS Queen Mary tetap namanya tidak berubah, lanjut. Jadi ini saudara, yang diubah apa saudara? Seperti Tuhan mengubah hati. Yang diubah di kapal Queen Mary ini dalamnya. Tempat tidur yang mewah itu diubah jadi tempat tidurnya tentara semua saudara. Dan kapal ini jadi berkat karena mengangkut 16.000 penumpang. Ketika dia jadi kapal pesiar, zona nyaman, cuma 2.100. Ini 16.000. Dan kapal ini punya rekor, tidak pernah tenggelam. Dikejar oleh kapal selam Jepang maupun Jerman, disergap. Luput terus saudara. Bukankah kehidupan saudara dan saya ketika diserahkan kepada Tuhan, selalu terdesak. Tetapi di dalam Mazmur katakan, kesukaran orang benar itu banyak. Tapi koma, tetapi Tuhan meluputkan semuanya itu. Amin saudara. Yang ketiga, jembatan yang ketiga, ini yang menjadi penghiburan saudara dan saya. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Kenapa bisa hidup? Karena ada Tuhan yang bersama. Kebersamaan di dalam Tuhan Yesus itu ada 3 rangkap atau 3 layer. Dikatakan, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Tuhan jawabnya simpel saudara. Saudara dan saya minta mujizat, minta pertolongan, Tuhan santai. Aku kan selama ini menyertai kamu. Dan tandanya seringkali tidak disadari oleh orang Kristen itu ini. Yang pertama itu ini saudara. Di dalam DNA saudara, lanjut. Di dalam DNA saudara dan saya, itu ada kode 10565. Dan itu oleh para ahli ketika dicari saudara, diselidiki itu keluar Yahweh saudara. Saudara sudah jatuh di dalam dosa hidupnya. Tetapi di dalam hidup saudara saya itu tetap ada signatur, ada cap stempel Tuhan. Ketika iblis itu menggoda Allah untuk mengerjai Ayub. Tuhan katakan apa? Allah katakan spare his life. Boleh mau sentuh mau boleh. Tapi nyawa itu tidak boleh diutik-utik. Hidup saudara dan saya juga begitu. Jangan rasa kok tidak ada pertolongan ya Tuhan. Ingat setan itu ada batasnya. Saudara waktu tahun 2020 saudara, COVID pertama, saya tidak tahu kalau ada jemaat ini kena COVID. Cuman dia, waktu saya datang ke rumah sakit, dia katakan gini, Om, saya cuman lemes Om, begitu. Saya tidak tahu, ketika saya mau kunjungi lagi di rumah sakit itu, ngomongnya sudah pindah. Oh sudah pindah di rumah sakit sering. Saya langsung begini, mateng ini rumah sakitnya COVID saudara. Saya tidak pakai masker. Tetapi kemudian saya belajar saudara, bahwa COVID pun itu seperti iblis, permisi saudara sama Tuhan. Mau masuk itu ke tubuh anak-anak Tuhan, Tuhan ngomong no, jangan ke itu. Dan itu saudara disaksikan oleh sekelompok orang pemulung di Denpasar saudara. Kerja enggak makan, enggak pernah cuci tangan, kerja enggak pakai ini. Tapi satu pun selama musim COVID, enggak ada satu pun kena COVID. Ya kalaupun ada yang kena kemudian hamba Tuhan meninggal itu ya itu rencana Tuhan. Tetapi yang saya tahu pasti ketika saya bergumul, iya saya ini bergumul hidup yang bukan milik saya
jadi cemas. Kok bodoh? Lanjut saudara. Tuhan telah bersama dari sejak semula saudara dan saya diciptakan. Dan itulah kemudian keluar, engkau mengenal Bapakku melalui aku. Tuhan dan dombanya ini yang kecil ini selalu bersama. Kira-kira pantas enggak domba kecil dengan sang gembala agung? Tidak pantas. Tapi saya gambar ini membuat saya nangis. Karena apa? Seringkali saya buat salah kepada Tuhan. Meskipun orang katakan, oh itu kan manusiawi. Saya bilang enggak. Karena hati Tuhan yang saya lukai. Dan Tuhan tetap mau, ayo jalan sama aku. Saudara, ketika jalan bersama Tuhan, saudara, seringkali Tuhan pakai jurus begini, lanjut. Ini sudah penerapan mau habis, saudara, lanjut. Nah, kadang-kadang ini saudara Tuhan biarkan, sampai saudara mulai kepayahan, loh Tuhan kok enggak nolong. Tuhan hanya ngomong gini, lah sudah tahu ini enggak perlu kok. Marilah datang kepadaku, kan begitu. Tapi kadang-kadang Tuhan ngomong begitu kita enggak gubris. Enggak Tuhan, ini berharga bagi saya Tuhan. Kayak tadi cerita tentang enggak ada pengampunan, ini berharga. Tapi di saat yang sama kepayahan. Kadang-kadang Tuhan biarkan saudara dan saya seperti begini, lanjut. Saudara gagal tohal, sampai kayak anak yang bungsu ini, sampai mau makan makanannya babi aja enggak bisa. Makan kotorannya aja enggak boleh saudara. Sampai benar-benar kita merasa kapok dan tidak mau melakukan. Kadang-kadang Tuhan caranya begitu. Lanjut saudara, cepat aja, lanjut. Kadang-kadang di dalam pencobaan itu saudara dan saya kelihatannya kok, waduh, kok aumannya semakin dekat ini, aku kena telan. Daniel itu tidak akan pernah tahu singa dibungkamkan oleh Allah itu kalau dia tidak masuk. Betul tidak saudara? Atau yang ini saudara, kadang-kadang Tuhan bekerja, langsung dia pasang badan saudara. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Lanjut. Ketika saudara dan saya bergumul seringkali seperti gini, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan langsung wah dengan ajaibnya dia berjalan di atas air. Terus kemudian saudara dan saya seperti Petrus. Tuhan kalau jika engkau itu suruhlah aku datang kepadamu. Tapi tidak selalu, kadang-kadang harus seperti ini yang di sebelah kanan. 12 tahun perempuan ini bergumul dengan masalahnya sampai akhirnya sembuhnya apa? Dia harus proskuneo saudara. Jumba itu ada di bawah saudara. Dan dia harus merangkak saudara untuk capai jumba itu. Seringkali orang Kristen kan begitu. Wah kesana kemari, wah hamba Tuhan diurapi. Minta kalau bisa kepalanya diuyel-uyel gini rasa sembuh. Tapi iman itu bekerja pada sampai saudara dan saya titik nol. Sampai saudara tersungkur dan ngaku kalah. Tuhan tolong aku yang tidak percaya ini. Baru bisa sentuh jubahnya, baru Tuhan ngomong. Kok bisa ada kuasa ini? Siapa orangnya ini? Padahal di situ ada banyak orang, ada murid Yesus. Tapi kalah sama semua orang yang pada satu orang perempuan yang hidupnya sudah nol. Lanjut saudara. Daud tidak langsung dia bisa kalahkan Goliat. Berhari-hari dia dicerca. Dia menahan cercaan Goliat. Makian merendahkan Tuhan Allah. Belum lagi dia dibully oleh pegawai-pegawai Saul karena apa? Dia pakai baju sirahnya Raja Saul itu tidak bisa jalan, kedodoran. Belum lagi kamu anak kecil, bocil mana bisa. Tapi ada saatnya Tuhan nyatakan siapa yang beriman dia akan kalahkan saudara. Tidak ada yang tahu. Tapi Daud harus belajar untuk menerima diremehkan, direndahkan. Bukankah itu jalan pertama kita pada Tuhan saudara? Kalau saudara masih merasa kuat, saudara tidak akan pernah terima Yesus. Bukan begitu saudara? Amin. Ketika saudara sudah menyerah Tuhan, nol ini sudah Tuhan. Tidak ada cara lain, Tuhan baru bekerja. Lanjut. Kadang-kadang Tuhan seperti Musa. Tuhan ini mati Tuhan, masa Tuhan bawa keluar untuk kita dibinasakan. Di itu laut yang lagi bergelora, di belakang tentara Mesir kejar. Musa tanya, terus ngapain ini Tuhan? Tuhan cuman katakan, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Ngapain dengan tongkat ini? Arahkan tongkat ini ke atas, ke laut itu. Seringkali ketika saudara dan saya bergumul, Tuhan nanya, apa yang kamu punya nak? Saudara 12 tahun yang lalu ketika kami pulang dari pulau terpencil di Laut Cina Selatan, menunggu pengutusan ke Sumbawa, kami berdoa. Tuhan ingatkan kisah ini dan iya, istri saya pintar bikin kue ternyata. Dan saya
berdoa, Tuhan saya ini orang marketing, tapi saya sudah tinggalkan dunia marketing lama. Tolong saya Tuhan. Dan Tuhan dengan cara itu, tapi tidak langsung. Tetapi ketika Tuhan mulai buka jalan, saudara, 6 bulan saudara, saya ekspansi, bisnis kue kami ekspansi. Ketika kami sudah enjoy, sudah nyaman kayak kapal pesiar tadi, Tuhan panggil saudara. Tapi kali ini saya dan istri saya, amin, kami pergi meskipun di Sumbawa itu juga banyak masalah. Karena apa? Kami sudah mengalami bahwa Tuhan pasti akan tanggung jawab. Tuhan akan biarkan saudara, kira-kira kayak nampaknya saudara dan saya dibiarkan Tuhan masuk ke pergumulan yang berkepanjangan. Tapi sebenarnya saudara sering tidak sadar dia sudah menguatkan begitu rupa. Bukankah aku menyertaimu, kata Tuhan. Amin saudara. Sampai pada satu titik kemudian, biarlah kamu sudah tidak ngapa-ngapain, biarlah aku yang berperang. Baru terbuka semua mujizat. Ku akan terbang bersamamu. Harus dilalui dari apa? Mengenal diri sendiri. Mengenal satu badai ke badai yang lain baru bisa terbang. Maunya orang Kristen itu kan gaya saudara. Wah langsung terbang. Oh kena badai petir aja mungsert tuh saudara. Kan begitu. Imannya langsung ciut. Harus ada. Dan yang terakhir saudara. Kebersamaan itu ternyata harus dipelihara. Yaitu apa? Tinggal di dalam anugerah. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Amin firman Tuhan, kita tunduk kepala. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan Kau membawa kami kepada penyikapan yang berbeda. Tetapi kami menarik satu hal bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup kami selalu atas seizin Tuhan. Dan Tuhan selalu berperkara dan pada saatnya Tuhan akan memunculkan pembelaan-Mu Tuhan. Dan ketika kami keluar daripada pergumulan kami bukan yang dulu kami, tapi kami mendapatkan satu visi yang baru, satu kekuatan baru, satu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan bahwa di dalam hidup kami, firman-Mu itu lebih dari cukup untuk kami. Firman-Mu yang berbicara, itulah yang menjadi kebersamaan dengan kami. Firman-Mu itulah bagian kami yang terbesar ya Tuhan. Firman-Mu kiranya mengerjakan hal-hal yang ajaib, mujizat terjadi di dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.